Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Abi Hamida selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp Larabiyul Fida. Yang saya hormati juga kepada jajaran Dewan Guru MTSMA Larabiyul Fida. Yang tak lupa kepada orang tua saya, keluarga saya ada di rumah yang saya cintai dan saya kebanggakan. Perkenalkan, nama saya Afifan Aini. Di sini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi, unsur instrik pada cerita fantasi yang pertama itu ada tema. Tema adalah merupakan suatu ide atau gagasan dalam sebuah cerita ataupun keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita itu. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan itu adalah penentuan kata ataupun sifat yang ada di dalam cerita. Alur atau plot. Alur adalah urutan cerita yang dalam cerita fantasi yang disampaikan oleh penulis. Ada tiga, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima yaitu latar ataupun setting. Latar tempat itu yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang terdapat dalam cerita. Nah, adapun latar waktu itu adalah hubungan dengan masalah kapan atau terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan yang ketiga itu ada latar suasana. Latar suasana itu situasi apapun yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, ada pula yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarangan dalam menyampaikan cerita fantasi. Dan yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri-ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan pada cerita tersebut. Dan yang kedelapan itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang diambil oleh pembaca. Nah, yang kedua, cabang kedua yaitu ada struktur cerita fantasi. Penulisan cerita fantasi itu mengikuti struktur penulisan berikut ini, yaitu yang pertama orientasi bagian cerita fantasi yang bertujuan untuk mengenalkan tokoh cerita ataupun latar terjadinya cerita, watak tokoh dalam cerita, dan konflik yang terjadi. Yang kedua yaitu komplikasi, bagaimana cerita fantasi terkait hubungan sebab dan akibat hingga munculnya masalah yang hingga mencapai puncaknya. Dan yang ketiga itu ada resolusi, memuat penyelesaian konflik yang terjadi dalam cerita fantasi. Dan yang terakhir jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi pada umumnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada cerita fantasi total ataupun cerita fantasi sebagai irisan. Yang pertama, cerita fantasi total itu memuat fantasi mengarang terhadap objek semua hal yang terjadi di dalam dunia nyata. Dan yang kedua itu cerita fantasi irisan yang memuat fantasi pengarangan tetapi masih digunakan untuk unsur-unsur dalam dunia nyata seperti nama orang, terus tempat serta kejadiannya. Oke, sekian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.